يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video dari seorang selebgram ya, yaitu yang akunnya bernama Lutfi LCMA insyaallah ya. Beliau membuat video pendek, yang mungkin ya 10 sampai 20 detikan ya, 20 detik nggak ada. Nah, sebuah video pendek yang narasinya membela LDI, membela Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Di dalam video singkat tersebut bahwa LDI bukan aliran sesat. Nah, dan beliau juga menampilkan beberapa dasar sehingga bisa menyimpulkan bahwa LDI tidak menganggap kafir muslim di luar golongannya, tidak menganggap najis muslim di luar golongannya. Mungkin kita lihat ya, kita tonton video pendek tersebut ya, kita tonton lagi. Barangkali ada yang belum tahu, dan kita tonton bersama-sama. Ini videonya. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini kalau kalian denger itu apa yang di pikiran kalian? Sesat, ekstrim, masjidnya orang dia-dia aja, kelompok lain habis sholat dipel lagi. Udah hindah yang kayak begituan kagak bener. Coba dicek lagi. Bahkan Mahkamah Agung aja udah musnahin tuh 1 file rekaman sama 5 buku yang suka fitnah ke ormas LDII. FYI saya bukan anggotanya nih ya. Sampai yang anggapan-anggapan kayak tadi tuh udah dibantah sama Kementerian Agama. Mereka melakukan penelitian, masjid mereka itu terbuka, kagak ada praktek ngepel-ngepel begituan. Sampai MUI ngeluarin fatwa loh tahun 2006. LDII tidak menganggap umat muslim di luar kelompoknya orang najis atau orang kafir. Udah, capek. Demikianlah video tersebut ya, bahwa LDI bukan aliran sesat. LDI tidak mengkafirkan muslim selain golongannya dan tidak menganggap najis orang-orang di luar golongannya. Itu juga menyebutkan dasar-dasar dari penelusurannya di Wikipedia ya. Mulai dari keputusan Jaksa Agung dan kemudian fatwa MUI 2006. Dan dampaknya, Masya Allah ya, dampak dari video tersebut ya, bagi warga LDI, bagi pengikut Islam jamaah, seperti mendapat angin segar, Masya Allah. Yang mana Mas Lutfi ini bukan orang LDI, orang luar, tapi membela LDI. Membela LDI karena hasil penelusurannya di Wikipedia. Sehingga bisa kita lihat di TikTok, di Facebook, para pengikut Islam jamaah, para pengikut LDI ini rame-rame mereupload video Mas Lutfi tersebut. Masya Allah ya. Dengan ucapan terima kasihnya kepada Mas Lutfi yang telah mendukung LDI, menyampaikan kepada masyarakat bahwa LDI bukan aliran sesat, tidak menganggap muslim di luar golongannya kafir. Bisa kita lihat ya di TikTok. Silahkan nanti antum cari di TikTok, di Facebook para pengikut Islam jamaah pada bergembira ya, merasa senang. Ternyata orang luar saja mengakui kalau LDI bukan aliran sesat. Inilah pentingnya kami, para mantan LDI yang pernah berada puluhan tahun ya, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun pun juga ada. Tapi alhamdulillah sadar dan akhirnya hijrah dari LDI. Nah, itulah pentingnya kami para mantan-mantan LDI ini memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat. Lewat YouTube, lewat TikTok, lewat Facebook. Agar masyarakat, agar umat Islam ini benar-benar paham, benar-benar tahu bagaimana taktik LDI menutupi akidah mereka, menutupi bahwa mereka sebenarnya adalah penerus
Islam Jamaah yang telah dilarang oleh Jaksa Agung dan difatwa sesat oleh MUI. Nah, itulah pentingnya kami para mantan ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa LDI ini mempunyai senjata, yaitu fatonah bitunah budi luhur. Berpura-pura baik, menampilkan kebaikan-kebaikan di muka umum, untuk menutupi ajaran Islam Jamaah, untuk menutupi akidah Islam Jamaah yang mereka perjuangkan. Jadi kalau kita lihat dari luarnya saja, dari casingnya, itu LDI itu sangat baik sekali pencitraannya di media sosial. Bisa kita lihat ya di media sosial, di channel-channel mereka, di website-website mereka. Semuanya itu menampilkan pencitraan-pencitraan untuk menutupi akidah Islam Jamaah yang mereka miliki. Alhamdulillah para mantan, para kawan hijrah, para mantan LDI merespon tentang video Mas Lutfi ini, yaitu kami kawan-kawan hijrah memberikan masukan-masukan, komen-komen kepada beliau agar beliau mendapatkan referensi yang lebih komplit, sehingga bisa menyimpulkan bagaimana status LDI saat ini. Termasuk diberikan tausiah MUI kepada LDI, bahwa LDI belum sepenuhnya melaksanakan paradigma barunya. Jadi belum sepenuhnya. Di antara paradigma baru, poin-poin paradigma baru itu hanya satu saja yang sudah mereka kerjakan ya. Adapun yang lainnya belum. Yaitu poin yang sudah mereka rubah, yaitu kalau sekarang mereka LDI ini tidak menganggap orang di luar golongannya, orang muslim di luar golongannya najis. Kalau zaman-zaman dulu mungkin ya, zaman-zaman awal-awal dulu, mungkin mempunyai pemahaman seperti itu. Tapi sekarang setelah Ustadz Khalil pulang, beliau menjelaskan tentang ayat-ayat yang menjelaskan orang musyrik itu najis. Itu maksudnya bukan najis bukan najis secara fisiknya, tapi najis batal amalannya. Jadi yang najis itu yaitu yang dimaksud adalah amalannya batal. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan najis secara fisik, tapi secara makna. Bahwa yang dimaksud najis adalah amalannya, batal amalannya. Amalan-amalan orang musyrik, orang kafir itu tidak diterima. Akhirnya ya untuk masalah ini sudah mereka perbaiki ya, sudah mereka perbaiki. Jadi kita tidak akan menjumpai kalau kita orang selain LDI sholat di masjid mereka, tidak mungkin akan dipel, karena mereka sudah tidak menganggap orang di luar golongannya najis. Itu sudah berubah. Jadi kalau itu sudah tidak ada. Adapun yang lain-lainnya itu masih sama, termasuk menganggap selain golongannya muslim, selain golongannya adalah kafir, Islamnya tidak sah, hidupnya tidak halal. Kemudian mereka masih menganut keamiran, bahwa mereka menundukkan imam mereka sebagai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin yang paling sah di Indonesia, padahal imam mereka hanya sebuah imam golongan saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai Amirul Mukminin umat Islam di Indonesia. Seperti itu. Jadi mereka masih meneruskan akidah-akidah pokok Islam Jamaah. Hanya satu tadi yang sudah mereka perbaiki, yaitu mereka tidak menganggap muslim di luar golongannya najis. Karena ya itu ya, karena oleh Ustadz Khalil sudah dijelaskan, dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Karena ya repot juga ya, kalau kita menganggap orang di luar golongan mereka najis, ya repot juga. Setiap ada orang luar ikut sholat di masjid mereka, ya aku tuh ngepel, ya repot. Setiap ada tamu datang ke rumah, duduk di kursi, wah najis iki wong kafir, wong Jowo berninggah gini, ya repot juga. Maka hal itu tidak akan kita temui di LDI, karena LDI sudah merubah itu mindsetnya. Memang LDI tidak menganggap orang muslim selain golongannya najis, tidak seperti dulu ya. Sekarang memang mereka sudah merubah tentang hal itu. Tapi untuk yang lain-lain, poin-poin paradigma yang lain masih tetap sama. Masih tetap sama. Dan alhamdulillah atas komen-komen yang baik dari kawan-kawan hijrah, memberikan masukan-masukan, memberikan referensi, dan akhirnya alhamdulillah Mas Lutfi menghapus kontennya dari akun Instagramnya, dan kemudian beliau juga memberikan klarifikasi. Jadi kita bacakan ya klarifikasi Mas Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bisa kita lihat ya. Agar tidak ada perdebatan yang tiada ujungnya, saya menghapus postingan LDI saya. Saya akan memberikan 2 poin.
Untuk teman-teman LDI, semoga bisa menuju paradigma baru yang sesuai dalam buku pembinaan dari MUI ini. Nah, yang kedua, untuk teman-teman non-LDI, kita berdoa semoga mereka bisa konsisten dengan binaan dari MUI ini agar kita menjadi muslim yang bersaudara tanpa mencela sesama. Masya Allah, ini dua poin yang disampaikan oleh Mas Lutfi, yaitu agar LDI bisa benar-benar menuju paradigma baru sesuai buku pembinaan MUI, dan semoga LDI juga bisa konsisten dengan pembinaan dari MUI ini. Nah, Masya Allah ya. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berusaha memberikan komen yang baik, dan teman-teman yang memberikan komen yang baik tetapi berbeda cara. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Masya Allah, amin. Kita doakan ya, amin ya. Nah itulah ya, kemudian akhirnya Mas Lutfi menghapus postingannya karena ya mendapat banyak referensi dari teman-teman, dari kawan-kawan hijrah, akhirnya ya menghapus postingannya, memberikan klarifikasi dan menghapus postingannya. Masya Allah. Nah jadi LDI ya jangan GR ya, jangan GR karena ada orang di luar golongannya yang merasa membela kalian. Karena sebenarnya Mas Lutfi ini termasuk korban korban budi luhurnya LDI. Nah, karena ya, LDI ini terus budi luhur menyebarkan pencitraan. Nah, sehingga salah satunya ya Mas Lutfi ini menjadi korban pencitraan LDI. Nah, karena memang nggak tahu sebenarnya LDI itu seperti apa. Hanya melihat luarnya saja. Jadi LDI itu ya memang unik ya, memang unik. Jadi mereka itu mempunyai pemahaman, semua muslim yang tidak bergabung, yang tidak beat dengan mereka, Islamnya tidak sah, masih kafir. Tapi ketika ada orang di luar golongannya memberikan pendapat tentang LDI, tentang kebaikan-kebaikan LDI, nah mereka akan menggunakan pendapat orang luar itu sebagai kebenaran. Padahal mereka itu menurut pendapat mereka, menurut pemahaman mereka adalah orang kafir. Bagaimana ucapan orang kafir? Bagaimana pendapat orang kafir kok digunakan untuk memperkuat untuk membenarkan pemahaman mereka? Jadi ya sangat lucu ya. Malah ada lagi sampai ramalan Joyoboyo pun dibuat untuk memperkuat pemahaman mereka, sampai segitunya ramalan Joyoboyo. Nanti ada MUI berkunjung, MUI kota berkunjung ke pondok mereka, Kejaksaan Agung berkunjung ke pondok mereka, mereka foto, kemudian mereka share ke media sosial, disiarkan kepada masyarakat. Loh ini loh MUI berkunjung ke pondok kami, loh ini loh Jaksa Agung berkunjung ke pondok kami. Nah, seperti itu, sehingga masyarakat yang awam, orang-orang yang awam, taunya ya, berarti LDI ini ya tidak sesat. Nah, karena MUI saja, Jaksa Agung saja berkunjung ke pondok-pondok mereka. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi kalau yang di bawah-bawah, MUI yang di bawah itu biasanya masih sering berkunjung ya, kalau ada keperluan ke pondok-pondok LDI ya. Tapi kalau MUI pusat untuk saat ini, mereka ya tidak akan mau. Bahkan diundang ke rakernas mereka pun ya tidak akan mau kalau MUI pusat. Karena MUI pusat memang alhamdulillah konsisten dan tegas dengan LDI, tidak bisa ditipu lah kalau MUI pusat. Tapi kalau MUI yang ada di kota-kota, di daerah-daerah itu biasanya mereka mudah diundang untuk menghadiri kajian mereka, itu biasanya ya mau datang biasanya. Padahal MUI pusat sudah mengatakan kalau LDI masih dalam pembinaan, belum melaksanakan sepenuhnya paradigma baru. Ya, alhamdulillah videonya sudah dihapus ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan LDI ya bisa benar-benar berparadigma baru, tidak menganggap umat Islam di luar golongannya kafir dengan sungguh-sungguh ya, dan mendudukkan pemimpin mereka sebagai imam golongan, imam LDI, bukan sebagai Amirul Mukminin seluruh umat Islam di Indonesia, menjadi khalifah, sultan yang paling sah di Indonesia. Dudukanlah imam kalian sebagaimana mestinya. Kalau memang imam sebuah golongan ya dudukkan sebagai imam sebuah golongan saja, jangan mendudukkannya sebagai Amirul
muslimin, amirul mukminin, disamakan dengan khalifah, dengan sultan, masih jauh ya, jauh nggak bisa. Seperti itu. Kita doakan juga MUI mudah-mudahan bisa tegas mengambil keputusan terhadap LDI, sehingga umat Islam tidak ada yang menjadi korban, sehingga umat Islam di Indonesia ini tidak ada yang menjadi korban dari Fatonah Bitonah Budi Luhur Islam Jamaah atau LDI. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون